Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan untuk dapat hadir dalam kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami. Tentunya dalam kegiatan ini mudah-mudahan nanti memberikan sebuah pencerahan kepada diri kita secara pribadi, dan terutama mengingatkan pada kita sebagai insan yang penuh dengan kealpaan dan kelupaan. Selain itu, tentu untuk mengingatkan para kaum muslimin muslimat dimanapun siaga berada, karena salah satu kewajiban daripada muslim itu adalah saling mengingatkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa selawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita, jadi contoh bagi kita hingga akhir zaman. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya mencoba untuk mengangkat beberapa hal yang terkait dengan amalan-amalan membuka pintu langit. Pertama sekali, saya ingin mengatakan bahwa dalam bulan suci Ramadan banyak hal-hal yang dapat kita lakukan, terutama adalah melakukan apa yang disebut dengan sedekah jariyah. Banyak orang di luar sana mengira bahwa ketika mereka memberikan sesuatu, apapun bentuknya, apakah itu berupa uang, berupa perbuatan, ataupun apapun yang sifatnya mengeluarkan, itu akan dinilai mulia. Tetapi justru kita kembali kepada apa yang disebut dengan perhitungan matematika langit, itu justru akan berbeda. Ketika kita berbicara tentang matematika bumi, maka akan kita menilai sesuatu yang kita berikan itu akan berkurang. Tetapi ketika kita berbicara tentang matematika langit, justru itu akan berubah kebalikannya. Nah, di sini saya akan mengatakan bahwa begitu kita memberikan sesuatu, apakah berupa uang atau berupa materi yang lain, maka jangan takut, karena sesuatu yang kita berikan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang luar biasa. Apalagi pada bulan suci Ramadan ini, pahala akan dilipat gandakan. Para pemirsa, ketika kita mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tangan di atas itu adalah tangan yang lebih baik dibandingkan tangan yang berada di bawah. Artinya apa? Tangan di atas itu adalah tangan yang memberi, sedangkan tangan di bawah adalah tangan yang memberi. Jangan takut bahwa sesuatu yang kita keluarkan itu akan mengurangi harta kita.
Karena sesuatu yang sedikit tetapi diberikan dengan sebuah keikhlasan, maka akan bernilai dan berlipat-lipat ganda pada bulan Ramadan. Keberhasilan kita memberikan sesuatu, apakah itu berupa rezeki yang kita peroleh secara halal, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang mungkin kita tidak bisa menilainya, tetapi Allah lah nanti akan menilai sesuatu itu yang kita berikan, apakah itu secara ikhlas ataupun tidak menurut kacamata manusia. Nah, saya ingin menegaskan bahwa di dalam amalan pembuka pintu langit ini, selain sedekah, di dalam sabda ataupun riwayat Bukhari Muslim itu menceritakan ada seorang musafir yang berada di padang pasir yang tandus sekali. Ketika di dalam perjalanannya menuju suatu tempat, maka dia menemui atau merasakan sebuah kelelahan yang luar biasa sekali. Nah, apa yang terjadi pada musafir itu? Musafir itu terus berjalan mencari tempat, apakah itu ada setitik atau tempat untuk meminta pertolongan. Sepanjang perjalanan, musafir itu tidak menemukan sesuatu. Tetapi pada suatu ketika, pada suatu tempat, dia menemukan sebuah sumur. Sumur itu adalah sumur yang dalam. Dan ketika dia menemukan sumur itu, dia langsung menuju sumur itu dan masuk ke dalam sumur itu. Sesampai dia di dalam sumur itu, dia minum sepuas-puasnya karena kelelahan yang sangat yang dirasakannya pada saat itu. Kemudian ia naik ke permukaan. Setelah berada di dalam sumur itu, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya. Kehausan seperti apa yang ia rasakan. Maka di dalam hati benak musafir itu mengatakan bahwa sungguh anjing ini sangat kelelahan sekali dan sangat kehausan. Maka dengan spontan musafir itu turun lagi untuk mengambil seteguk ataupun satu tempat air untuk diberikan kepada seekor anjing. Nah, kemudian musafir itu naik dan memberikan air itu kepada seekor anjing. Dan anjing itu meminum dengan lahap air yang telah diambil. Nah, apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Ketika Allah berbicara dan mengatakan bahwa dosa-dosa orang musafir ini sudah diampuni karena ia memberikan dengan ikhlas sesuatu yang pada saat itu diberikan kepada seekor anjing, karena anjing itu sangat memerlukan sekali. Nah, dapat kita pahami bahwa makna sedekah itu tidak hanya dilakukan kepada manusia, tetapi juga kepada makhluk yang bernyawa. Apakah itu seekor anjing? Maka di dalam orang yang memiliki nyawa itu pasti ada pahala yang akan kita dapatkan ketika kita mampu untuk memberikan sesuatu atau berupa sedekah. Dari kisah ini tentu saya ingin menegaskan bahwa ketika di dalam bulan suci Ramadan, jangan takut kita memberikan sesuatu yang kita miliki. Dan jangan kita mengatakan sesuatu yang kita berikan itu adalah sesuatu yang mengurangi harta kekayaan kita. Tetapi justru sebaliknya,
balasan yang kita terima adalah balasan yang akan diberikan oleh Allah berlipat ganda. Kemudian yang kedua, amalan apa yang akan kita lakukan dalam suci Ramadan? Tentunya banyak sekali. Yang ingin saya tegaskan di sini adalah selain daripada sedekah, adalah banyak-banyak berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian dari sedekah itu adalah bagaimana kita melakukan istighfar setiap hari, terkhusus kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita beristighfar untuk bersedekah kepada diri kita sendiri. Karena di dalam tubuh kita terdapat 360 sendi, yang dimana setiap sendi itu harus kita berikan sedekah. Apa sedekahnya? Tentu sedekah yang paling utama dan paling mudah kita ucapkan adalah berzikir, bertahmid, banyak-banyak berzikir setiap hari dan selesai sholat. Maka dengan zikir itu akan membuat tubuh kita, raga kita ini kembali segar. Apa yang kita rasakan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Apa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan bisa diterima oleh Allah dan bisa kita laksanakan dengan baik dan ikhlas. Tentunya bukan karena manusia, tetapi karena Allah, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sesuatu itu. Dari pagi, dari subuh kita sahur sampai menjelang berbuka. Semua aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas yang bernuansa ibadah. Tentunya pada kesempatan Ramadan ini tidak akan kita sia-siakan, karena ibadah ini adalah ibadah yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain dari bersedekah, kemudian berzikir, masih ada lagi amalan-amalan yang dapat kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini. Tentunya amalan-amalan pembuka rezeki, membuka pintu langit ini dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Menyantuni fakir miskin, anak-anak yang terlantar, orang-orang yang memerlukan pada saat ini. Maka dari itu saya menegaskan, terutama pada diri saya sendiri, jangan lupa memberikan sesuatu itu walaupun nilainya tidak sebanding bagi orang yang mampu. Memberi senyum adalah sedekah. Ketika kita bertemu kepada orang lain, walaupun tidak ada yang kita berikan, memberikan senyuman saja, senyuman yang baik, senyuman yang tulus, itu adalah sebuah sedekah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hal-hal yang berkenaan dengan pribadi kita, yang berkenaan dengan orang lain, berkenaan dengan masyarakat, yang kaitannya dengan sedekah. Nah, tentu pada bulan suci Ramadan hari ini kita mengingatkan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah bisa melakukan apa yang disebut dengan sedekah? Apakah kita sudah mampu untuk mengaplikasikan kepada masyarakat untuk melakukan sedekah? Apakah kita sudah bisa memberikan sesuatu yang bernilai? Jangan menghitung-hitung apa yang kita berikan. Jangan memperlihatkan apa yang kita berikan, tetapi berikanlah secara ikhlas, walaupun itu hanya sebuah sedekah. Berikanlah sesuatu itu walaupun bernilai kecil, walaupun hanya memberikan sebiji kurma kepada orang. Mari saya mengajak para kaum muslimin muslimat semua, pada saat Ramadan ini, mari banyak-banyak berbagi kepada kaum muslimin, para musafir dimanapun mereka berada, yang tentunya
sangat memerlukan uluran tangan kita. Jangan sampai setiap orang yang kita temui itu merasakan kehausan, tidak kita berikan sesuatu yang kita miliki, padahal kita punya sesuatu yang kita miliki itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang tentunya berlipat ganda. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.